Halo Sobat Diklat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmayanti, saya bidik suara, ahli madya di Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Kali ini saya akan sharing tentang solusi praktis membuat bahan tayang yang menarik. Presentasi menjadi aktivitas yang sangat penting dilakukan oleh widik suara, guru, dosen, pelajar, mahasiswa, trainer, motivator, dan sebagainya. Hal yang dipresentasikan beragam, tergantung kepada tujuan materi presentasinya. Setiap presenter juga memiliki gaya masing-masing. Setiap orang yang akan melakukan presentasi harus mempunyai persiapan yang baik. Persiapan yang dilakukan adalah membuat poin-poin yang akan disampaikan dalam bentuk bahan tayang. Bagaimana persiapannya? Persiapan dalam membuat bahan tayang harus dilakukan secara efisien dan efektif, agar audiens menjadi tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Bahan tayang menarik itu seperti apa? Bahan tayang menarik adalah bahan tayang yang pada saat dipresentasikan akan mudah dipahami oleh audiens, singkat, padat dengan makna, tetapi tidak kehilangan poin yang akan disampaikan. Sering kita melihat bahan tayang penuh dengan singkatan-singkatan. Apakah singkatan itu dimengerti audiens? Audiens tidak mengerti dengan singkatan tersebut dan akan bingung. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari singkatan-singkatan yang tidak familiar. Atau PowerPoint yang terlalu banyak tulisannya. PowerPoint yang banyak tulisannya adalah contoh salin dia yang tidak memiliki power dan kehilangan poin, sehingga membuat mata audiens tidak bernafas. Dan apabila PowerPoint dihiasi oleh animasi yang kurang baik, misalnya ada gambar yang bergerak, maka audiens akan menjadi sulit memahami pesannya dan membuat pusing. 99% audiens akan melihat animasinya dan sangat mengganggu. Oleh karenanya, hindari menggunakan animasi yang berlebihan. Bagaimana presentasi yang baik? Presentasi yang baik, yang berkelas dunia, kita harus menggunakan media yang baik juga. Ada 3 hal penting bahan tayang berkelas dunia, yaitu hebat konten, hebat desain, dan hebat penyampaian. Memiliki konten yang baik dan menarik, bahan tayang infografis dibuat sesuai dengan deskripsi mata pelatihan, indikator keberhasilan, materi pokok dan subpokok, serta kebutuhan peserta. Desain yang menarik, bahan tayang infografis yang dibuat memenuhi pengaturan kontras, hierarki, keterpaduan, kedekatan jarak, dan alir. Kontras seperti peserta dapat mengidentifikasi poin penting secara cepat. Hierarki, peserta melihat tahapan hubungan antar elemen. Keterpaduan adalah peserta merasakan struktur informasi. Kedekatan jarak, peserta merasakan makna dari posisi elemen. Alir adalah peserta mengetahui urutan untuk memproses informasi. Bahan tayang infografis yang dibuat menggunakan visual elemen, yaitu ada background, warna, teks, dan gambar. Background menyesuaikan tema, sedangkan warna memenuhi psikologi warna dan harmonisasi warna. Teks memenuhi unsur keterbacaan, misalnya huruf Arial. Huruf Arial direkomendasikan karena huruf Arial tidak memiliki ekor sehingga mudah terbaca oleh audiens. Ukuran huruf untuk judul 32, subjudul 24, dan untuk penjelasan 18. Batas terkecil ukuran huruf agar bisa dibaca oleh audiens. Sedangkan gambar menguatkan pesan seperti potret, grafik, peta, bagan, dan alur.
Bahan tayang infografis dibuat dengan mengelola pergerakan, perpindahan posisi, orientasi, dan skala. Bila kita membuat gambar turun ke bawah, artinya gambar tersebut dekat dengan kita. Bila kita membuat gambar naik ke atas, objek pindah ke atas posisinya, artinya posisi gambar terakhir lebih penting. Bila objek ada pergerakan dari kiri ke kanan, artinya adalah ada kemajuan. Atau sebaliknya, bila objek bergerak dari kanan ke kiri, artinya adalah kemunduran. Untuk orientasi, animasi dengan orientasi berfungsi untuk mengubah rotasi. Kalau bentuknya vertikal, maka kesannya adalah menjunjung tinggi. Sebuah capaian yang harus kita gapai, yaitu menunjukkan biaya yang tinggi, sedangkan kalau horizontal menunjukkan lebar, yaitu menandakan waktu yang lama. Untuk skala, animasi dengan skala adalah untuk mengubah ukuran. Ikon dengan ukuran besar adalah identik lebih dekat dengan jaraknya. Sedangkan ukuran kecil adalah identik jauh jaraknya. Pergunakan animasi skala untuk membuat audiens paham dengan pesan yang akan kita sampaikan. Bagaimana membuat presentasi yang menarik? Unsur-unsur membuat presentasi yang menarik adalah sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran dengan cerita dan katakan cerita dengan gambar atau dengan visual. Karena kecenderungan otak kita dapat menerima pesan informasi berbentuk visual. Seseorang yang dapat mempelajari sesuatu dengan lebih baik apabila informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar dan kata-kata dibandingkan hanya dengan kata-katanya saja. Berdasarkan teori The Cone of Learning, I see, I forget. I hear and I remember. I do and I understand. Kita akan dapat mengingat 50% pesan yang kita terima adalah dengan melihat dan mendengar melalui media, video, dan demonstrasi. Selanjutnya berdasarkan teori The 3 V's Communication, kita akan mengingat pesan 55% melalui visual, 38% melalui vokal, dan secara verbal hanya 7%. Bagaimana menghadapi tantangan ini? Semua pesan yang akan kita sampaikan pada PowerPoint dibuat dalam bentuk visual. Membuat yang verbal menjadi visual. Contohnya apa? Bayangkan satu objek barang dengan mata tertutup. Misalnya, saya sebut buah apel. Apa yang ada di benak Anda? Tulisan apel atau buah apel? Saya yakin apa yang ada di benak Anda adalah gambar buah apel. Atau handphone iPhone? Iya kan? Inilah cara kerja otak kita, yaitu secara visual. Bagaimana tips memvisualisasikan objek presentasi? Tipsnya adalah kita tahu siapa dan apa yang kita bicarakan. Kita tahu di mana lokasinya, kapan terjadinya, berapa banyak yang ada di sana, dan bagaimana mereka berinteraksi. Selanjutnya, mengapa harus demikian? Jenis-jenis bentuk visual objek presentasi yaitu apabila ada naskah, unsur nama, kata benda, dan objek, maka visualisasikan dengan potret. Bila ada naskah, ada unsur kuantitas, angka, dan nilai, maka visualisasikan dengan grafik. Kemudian apabila ada naskah dalam bentuk ada unsur lokasi, posisi, dan irisan, maka visualisasikan dengan peta.
Dan apabila ada naskah dalam bentuk unsur waktu, rangkaian, dan urutan, maka visualisasikan dengan lini masa. Selanjutnya, apabila dalam naskah ada unsur sebab, akibat, dan proses, maka visualisasikan dengan bagan aliran. Ada 3 poin pondasi utama dalam membuat bahan tayang. Tentukan topik presentasi, tentukan tujuan presentasi, dan kenali audiens. Dalam menentukan topik presentasi, kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Seperti apakah saya ahli di bidang ini? Apakah saya bergairah menyampaikan topik ini? Dan siapa peduli dengan topik ini? Kemudian tentukan tujuan presentasi. Yang kita lakukan adalah memberikan informasi, apakah kita untuk mempengaruhi, apakah untuk menghibur, untuk memotivasi, atau untuk menginspirasi. Selanjutnya, kenali audiens. Dengan cara, siapa mereka? Apa yang mereka dengar? Dan di mana, dalam situasi bagaimana presentasi akan dilakukan? Ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.